Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan materi bab 3 sumber energi tidak dapat diperbarui dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Saya Jamal Abdul Ghafur, nomor absen 16 dari 10 TITL 1. Saya Akbar Sakitnya, absen 4 dari kelas 10 TITL 1. Saya Muhammad Kevin Taufik Rahman, absen 21 dari kelas 10 TITL 1. Mari simak pembahasannya. Minyak bumi. Kenapa minyak bumi termasuk dalam sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Karena proses pembuatan minyak bumi terjadi pada jutaan tahun yang lalu dan oleh fosil hewan purba. Jadi jika minyak bumi habis kita tidak dapat bisa untuk menghasilkan lagi atau membuat minyak bumi lagi dalam waktu yang singkat. Pengelolaan minyak bumi dilakukan dengan cara destilasi bertingkat. Apa sih destilasi bertingkat itu? Destilasi bertingkat itu dilakukan dengan cara memanaskan minyak bumi dengan suhu derajat yang berbeda-beda biar menghasilkan output atau hasil yang berbeda-beda juga. Seperti LPG dapat dihasilkan dengan memanaskan minyak bumi dengan suhu 20 derajat Celcius, dan aspal dapat dihasilkan dengan memanaskan minyak bumi dengan suhu 373 derajat Celcius. Itu adalah contoh-contoh fraksi-fraksinya, dan banyak lagi seperti bensin beda lagi suhunya, aftur beda lagi suhunya, dan solar beda lagi suhunya, seperti itu. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Batu bara merupakan batuan atau sedimen yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan atau benda organik yang melalui proses pembatubaraan. Ada 2 jenis proses pembatubaraan. Yang pertama adalah proses pembatubaraan geokimia dan kedua adalah proses pembatubaraan biokimia. Proses batubara menjadi energi listrik. Proses batubara menjadi energi listrik tidak langsung diolah mentah-mentah. Batubara sendiri harus diubah menjadi uap sendiri melalui pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di pembangkit listrik tenaga uap, batubara kan menjadi uap. Nah, batubara akan diubah menjadi uap agar bisa menggerakkan generator listrik yang ada di sana dan baru bisa menjadi energi listrik untuk kita semua. Pengaruh batubara bagi aspek industri. Pengaruh batubara sendiri sangat banyak dan sangat penting juga bagi aspek industri. Terlihat dari tahun belakangan ini, batubara sangat memiliki banyak fungsi seperti bahan bakar, seperti tadi juga PLTU. Dari bahan bakar bisa membuat seperti aluminium foil, seperti besi juga, seperti baja, dan banyak lagi. Sebagai PLTU juga seperti tadi untuk menggerakkan generator listrik agar bisa disalurkan ke masyarakat sekitarnya untuk menjadi energi listrik. Jadi jenis batubara. Pertama ada batubara pit atau biasa disebut gambut. Batubara ini memiliki nilai mineral yang satunya yaitu sekitar 75%. Yang kedua ada batubara lignit. Batubara ini memiliki tekstur yang sedikit mirip tanah yang kecoklat-coklatan dan mudah rapuh. Yang ketiga ada batubara bituminus. Batubara ini sangat memiliki nilai kalori yang tinggi karena biasa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Yang terakhir ada batubara antrasit. Batubara ini sangat tinggi nilai jualnya dan memiliki warna yang hitam berkilau, tekstur yang kuat dan tidak mudah rapuh. Terima kasih. Energi nuklir itu sendiri itu apa sih? Nah, energi nuklir itu merupakan sebuah energi yang dihasilkan dari reaksi inti atom, baik itu dari fusi nuklir ataupun fisi nuklir. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau sumber energi nuklir itu adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat energi nuklir. Nah, sekarang kita bahas apa itu fisi dan fusi nuklir. Fisi nuklir sendiri itu adalah proses di mana sebuah inti atom berat, contohnya seperti uranium atau plutonium, dibelah menjadi 2 oleh neutron. Sedangkan fusi nuklir itu adalah sebuah proses di mana 2 inti atom ringan contohnya seperti hidrogen isotop yaitu deuterium dan tritium digabung menjadi satu untuk membuat inti atom yang lebih berat, contohnya seperti helium. Nah, sekarang kita lanjut ke
sumber-sumber energi nuklir itu apa saja. Nah, sumber energi nuklir itu dapat diklasifikasikan ada 4. Yang pertama itu uranium yang biasanya digunakan pada PLTN. Yang kedua ada plutonium yang biasanya digunakan di reaktor breeder. Yang ketiga ada thorium yang bisa digunakan untuk sebagai alternatif dari uranium. Lalu yang keempat deuterium dan tritium, di mana deuterium dapat diperoleh dari air laut, sedangkan tritium dapat diperoleh dari reaktor nuklir ataupun dari mesin nuklir yang lain. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pengelolaan sumber energi nuklir. Pengelolaan sumber energi nuklir itu terbagi menjadi 2, yaitu ujung depan dan ujung belakang. Nah, ujung depan itu terbagi menjadi 4, yaitu penambangan dan penggilingan, di mana uranium akan ditambang dan digiling untuk membentuk konsentrat uranium atau yang biasa disebut dengan bauxite. Lalu kemudian uranium akan dimurnikan dan dikonversi, di mana konsentrat yellow cake ini akan dimurnikan lalu dikonversi menjadi uranium dioksida atau uranium heksafluorida. Lalu yang ketiga yaitu proses pengayaan. Ini akan diperkaya untuk meningkatkan kadar U235-nya. Lalu proses keempat yaitu fabrikasi bahan bakar, di mana uranium heksafluorida akan dikonversi kembali menjadi uranium dioksida, di mana kemudian uranium dioksida akan diubah menjadi pelet yang kemudian akan dimasukkan ke dalam selongsong zirconium yang akan diubah menjadi fuel rod yang siap digunakan untuk reaktor nuklir. Lalu kita akan bahas ujung belakang. Ujung belakang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pengelolaan bahan bakar bekas, di mana pengelolaan bahan bakar bekas ini ketika sebuah bahan bakar sudah berumur 3 sampai 6 tahun itu sudah termasuk bahan bakar bekas, di mana pengelolaannya itu akan termasuk penyimpanan sementara, lalu pengelolaan ulang, dan yang terakhir penanganan limbah radioaktif. Lalu kita masuk ke tahap kedua, proses kedua, di mana bahan bakar kemudian akan diproses ulang untuk mengekstrak uranium atau plutonium yang sekiranya bisa digunakan kembali. Dan akhirnya kita mencapai tahap terakhir, yaitu tahap ketiga, di mana akhirnya limbah akan dibuang, yang dimana ini akan menjadi sebuah tantangan karena berbagai negara sendiri masih belum menemukan bagaimana cara menyimpan limbah tersebut secara aman. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara reaktor nuklir bekerja. Nah, reaktor nuklir itu di dalamnya cara kerjanya yaitu neutron ditembakkan ke inti uranium, di mana akan terjadi pelepasan dan pembelahan yang akan melepaskan lebih banyak neutron dan energi. Lalu dari proses tersebut akan tercipta panas yang kemudian akan memanaskan air, di mana air akan menjadi uap dan uap tersebut akan dimanfaatkan untuk memutar turbin, di mana turbin akan memutar generator dan akhirnya generator menjadi listrik. Nah, di dalam reaktor nuklir juga ada sistem kendali dan sistem kontrol dan batang pengendali, di mana itu bekerja untuk menjaga kestabilan dari reaksi berantai yang ada di dalam reaktor nuklir. Nah, sekarang kita mencapai penjelasan terakhir dari saya, yaitu dampak positif dan negatif dari proses pengolahan sumber nuklir itu apa sih? Nah, dampak positif dari proses pengolahan sumber energi nuklir sendiri itu karena
keandalannya dan keefisiensinya, di mana reaktor nuklir itu bisa bekerja berbulan-bulan tanpa kendala. Lalu dengan sumber energi nuklir juga kita bisa mengurangi emisi karbon, tidak seperti pembangkit listrik tenaga fosil lainnya. Dampaknya sendiri yaitu resiko kesehatan karena paparan radioaktif yang dihasilkan dari reaktor nuklir, dan contoh yang lain yaitu limbah radioaktif dari energi nuklir sendiri yang karena tidak bisa disimpan dengan aman, jika dibuang sembarangan dapat merusak lingkungan. Sekian penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.